ketika kalian membeli sebuah iPhone, entah itu dalam kondisi baru ataupun kondisi second, kalian diwajibkan memiliki sebuah Apple ID. Jadi nantinya Apple ID itu digunakan untuk yang pertama, kita bisa menginstal aplikasi di iPhone. Yang kedua, kita bisa mengaktifkan fitur Find My iPhone. Jadi kita bisa melacak posisi iPhone kita itu ada di posisi mana. Dan yang ketiga, kita bisa mengaktifkan fitur backup data, yaitu iCloud. Dan juga kita bisa mengaktifkan fitur security. Dan yang keempat adalah fitur family sharing. Jadi ketika kita punya Apple ID, kita bisa menggunakan Apple ID tersebut untuk perangkat Apple yang lain, misalkan di iPod ataupun di iPad. Jadi bagaimana cara membuatnya? Oke, kita mulai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farhan di channel tentang Apple. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan kalian bisa subscribe untuk mengikuti informasi dan juga tips and trik seputar iPhone. Dan pastinya subscribe itu gratis ya. Oke, jadi kita mau lanjut ke proses bikin Apple ID. Sebelumnya di sini kalian diwajibkan untuk punya 3 bahan ya, ataupun 3 syarat untuk digunakan buat mendaftarkan Apple ID. Yang pertama adalah kalian butuh email. Jadi saya sarankan kalian menggunakan email yang utama, bukan email yang kedua ataupun email yang jarang dipakai. Jadi di sini tujuannya adalah mengurangi resiko iPhone kekunci karena kita lupa password. Jadi dengan menggunakan email yang utama akan memudahkan proses recovery password. Dan yang kedua adalah kita butuh nomor telepon yang didaftarkan. Jadi silahkan kalian siapkan nomor telepon yang utama, bukan nomor telepon yang digunakan sebagai paketan yang mungkin setiap bulan ganti nomor. Jadi saya sarankan gunakan nomor telepon yang utama. Dan yang ketiga, kalian perlu siapkan sebuah password ataupun kata sandi. Biasanya berkaitan terdiri dari 8 karakter, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan angka. Dan password ini biasanya tidak boleh berkaitan dengan nama dan ataupun tanggal lahir. Jadi siapkan password yang sekiranya cukup sulit tapi mudah dimengerti oleh ataupun mudah diingat oleh Anda. Oke. Jadi di sini saya untuk proses pembuatan Apple ID di sini saya menggunakan iPhone. Di sini saya menggunakan iPhone XS. Silakan untuk kalian untuk misalkan menggunakan iPhone lain bisa disesuaikan ya. Kurang lebih secara tampilan sama kok. Oke, jadi kalian masuk ke halaman pengaturan, menu pengaturan. Kalian masuk ke paling atas, masuk ke iPhone Anda ini. Dan pastikan kalian sudah connect ke jaringan ya, entah itu paket data ataupun WiFi. Oke. Kemudian kalian ketikkan tidak memiliki ID Apple atau lupa. Kita pilih dan kita buat ID Apple. Oke. Nah, di sini saya mencontohkan. Ini silahkan diisi, bisa sesuai dengan identitas Anda ataupun bebas terserah. Silahkan. Oke, kalau sudah kita pilih berikutnya. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, silahkan gunakan email yang utama.
Oh ya, untuk email ini bebas ya, boleh Gmail ataupun jenis domain yang lain. Berikutnya, nah kemudian kita bikin password. Kita ulangi passwordnya. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, ini nomor telepon yang akan didaftarkan. Saya sarankan gunakan nomor telepon yang utama. Oke. Nah, nanti ada verifikasi ya, langsung masuk otomatis. Kemudian kita pilih setuju. Kita pilih setuju. Kita tunggu proses masuk ke iCloud. Nah, ini sudah masuk ya, tapi kita butuh satu proses lagi, yaitu verifikasi alamat email. Kita pilih dan kita pilih kirim kode. Nah, ini silahkan buka email kalian, email yang tadi didaftarkan ya. Jadi saya bukanya di bagian Safari. Silahkan buka email kalian, dan di sini sudah ada kode verifikasi dari Apple. Silahkan kodenya dimasukkan 015079. Nah, ini untuk proses bikin Apple ID sudah selesai ya. Jadi bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Jadi untuk mengantisipasi lupa password ataupun kita lupa Apple ID kita, silahkan bisa dicatat ataupun ditulis email yang kita daftarkan, password, dan juga nomor telepon yang didaftarkan. Jika ketika data itu aman ataupun kita sudah mencatatnya dengan baik, ketika nanti suatu saat kita lupa password ataupun lupa Apple ID, itu bisa kita recovery dengan mudah tanpa lock iCloud ataupun ID kita kekunci gitu ya. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.